apa pentingnya sebenarnya memanage atau memanajemen hati ini, ya? Apa pentingnya? Ya, yang pertama bahwasanya pentingnya kita untuk mengelola, untuk mengatur, ya, hati kita ini karena memang hati manusia dari sisi tadi ya kita sudah bahas bahwasanya hati ini adalah yang bolak-balik, ya. Hati manusia punya sifat berubah-ubah, ya, dalam keinginan, ya, bahkan dalam keimanan pun ini mudah berubah, dalam semangatnya mudah berubah, mudah tergoda dengan hawa nafsu, sehingga ketika kita memang tidak mau untuk mengelola hati kita, maka kemungkinan untuk terjebak di dalam kemaksiatan ini akan lebih tinggi. Yang kedua adalah hati dapat menjadi sebab jauhnya manusia dari Allah, dari Tuhannya, menjadi serendah-rendah manusia. Sehingga ketika ini hati ini adalah menjadi penyebab, maka jangan sampai penyebab ini kita tidak kelola. Sehingga ini benar-benar akan menjadi penyebab bagi kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hati menjadi sebab kedekatan manusia dengan Tuhannya dan menjadi sebaik-baik manusia. Nah, artinya bahwasanya dengan kita mengelola hati, ada potensi bagi kita untuk dekat kepada Allah, untuk lebih dapat mengenal Allah dengan baik, sehingga ini akan menjadikan kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, hati mampu menimbulkan akhlak baik maupun tercela. Ya, bahwasanya dikatakan dalam hadis pun bahwasanya ketika hati ini baik, maka seluruh tubuh baik. Ketika hati ini baik, maka akan menggerakkan pikiran kita, menggerakkan tubuh kita untuk melakukan hal yang baik juga. Ya, yang kelima, hati yang tercerahkan menjadi tempat pancaran cahaya Allah yang menyinarinya sehingga ia memperoleh ma'rifatullah. Ya, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Hati yang telah tersinari dengan cahaya Allah, dengan banyak tazkiyatun nafs, dengan banyak mujahadah, dengan mensucikan hati dan mujahadah, ya, usaha sungguh-sungguh dengan amal ibadah yang dituntunkan sesuai dengan ajaran Al-Qur'an maupun hadis, ya. Maka ini akan menjadi tempat untuk pancaran ma'rifatullah, ya, pengenalan tentang Allah yang sebenar-benarnya. Karena di dalam agama Islam bahwasanya untuk mengetahui ma'rifatullah, ya, mengetahui tentang Allah itu bukan hanya dengan akal kita saja, tapi hati kita ini bisa juga mengetahui Allah dengan sebenar-benarnya. Melalui apa? Ketika hati kita ini sudah suci, maka Allah sendiri yang akan memperkenalkan dirinya kepada kita, ya, sehingga kita akan memperoleh pengetahuan tentang Allah yang sebenar-benarnya. Untuk mengawali bagaimana kita memanage atau memanajemen hati kita, ya, mengelola hati kita agar kita ini dekat dengan Allah, agar kita memperoleh ma'rifatullah, pengetahuan tentang Allah yang sebenar-benarnya, juga agar hati kita ini menjadi bersih, selamat dunia dan akhirat, maka kita langkah awal yang harus kita lakukan adalah dengan bertaubat. Di dalam tasawuf, langkah awal untuk mengelola hati ini adalah dengan apa? Dengan taubat. Kembali kepada Allah. Nah, kita menyadari tentang kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan. Dan kita ingin kembali kepada Allah. Kita memohon ampun kepada Allah. Nah, yaitu apa? Yaitu dengan taubat. Nah, taubat ini adalah rasa penyesalan yang sungguh-sungguh dalam hati atas dosa-dosa yang pernah dilakukan, disertai dengan permohonan ampun serta meninggalkan semua perbuatan yang menimbulkan dosa. Nah, dengan taubat ini kita telah membuka kunci utama, ya, untuk dapat apa?
dapat membersihkan hati kita dan dapat menjernihkan hati kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah pun melarang kita untuk berputus asa dari ampunan Allah. Bahkan Allah menyeru kepada hamba-hambanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innallaha ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku, ya, orang yang berdosa saja dipanggil oleh Allah dengan apa panggilan? Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Ya, janganlah kalian berputus asa terhadap ampunanku. Ya, jangan berputus asa kepada rahmatku, kata Allah. Ya. Sesungguhnya innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa semuanya. Ya. Dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Ya, dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini kepada orang-orang yang berdosa saja Allah Subhanahu wa taala menyeru dengan panggilan yang lembut. Ya ibadi, ya, dengan kata wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Dosa apapun akan diampuni kecuali dengan syarat apa? Ya, dengan syarat dia harus bertobat, kembali bersungguh-sungguh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk meneguhkan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita senantiasa selalu dalam istiqomah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita melakukan yang namanya murabatoh. Nah, murabatoh ini apa? Menguatkan diri kita, ya, meneguhkan diri kita. Ini dengan yang pertama, ya, ada tahap-tahap murabatoh ini, ya, atau amaliyah yang harus kita lakukan, yaitu apa? Musyaratah. Ya, musyaratah ini atau yaitu memberikan janji, syarat kepada diri kita. Itu bagaimana caranya? Pada awal waktu pagi, ya, setelah melakukan sholat subuh, ya, kita hendaknya berjanji kepada diri kita dan juga kepada Allah untuk tidak berbuat hal yang bertentangan dengan aturan-aturan Allah. Ya, kita selalu berjanji pada diri kita setelah melaksanakan sholat subuh. Ya, ya, mungkin kita bisa berjanji kepada diri kita, mungkin kita punya sifat pemarah, pemalas. Ya, ini kita janji nanti hari ini saya tidak akan marah, hari ini saya akan bersemangat, hari ini saya akan bersungguh-sungguh bekerja, hari ini saya akan melakukan amalia-amalia ini. Nah, ini kita janji begitu. Ya. Nah, kita janji kepada diri kita dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, nah, untuk tidak berbuat hal yang bertentangan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita musyaratah, ya, memberikan syarat janji kepada diri kita, kita muraqabah. Nah, mengawasi dan waspada terhadap perbuatannya pada siang hari. Ya, satu hari ini kita harus waspada terus, muraqabah, mengawasi, dan kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niat, tekad, dan janji yang telah kita ucapkan tadi. Nah, itu muraqabah. Nah, setelah itu apa? Ya, pada malam hari kita melakukan muhasabah, mengevaluasi diri dan jiwa tentang perbuatan dan amal yang telah dilakukan di siang hari tadi. Apakah kita ini sudah bisa menahan diri dari tidak bermaksiat kepada Allah? Ya, apakah kita ini sudah menahan diri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita koreksi berapa persen keberhasilan dari usaha kita untuk murabatoh ini. Ya. Nah, kemudian juga muaqabah. Nah, kalau seandainya memang kita ini belum bisa melakukan musyaratah tadi, ya, muraqabah, kemudian kita ini belum, masih juga melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, melanggar perintah Allah, maka kita harus
muaqabah, hukum diri kita, beri sanksi. Dan peringatan kepada diri atas dosa-dosa yang dilakukan dengan melakukan pembatasan. Atau dengan melakukan amaliyah. Seperti menghukum diri dengan apa? Membaca Al-Quran begitu. Saya akan menghukum diri saya dengan membaca Al-Quran 1 juz hari ini. Saya akan berzikir la ilaha illallah, tahlil sebanyak 1000 kali pada hari ini. Ini menghukumnya begitu ya. Nah, begitu. Kemudian juga mujahadah. Seperti halnya pada saat melakukan dosa, ia memberi sanksi dan peringatan pada diri dan jiwanya. Maka ketika ia banyak lalai dari beribadah dan meninggalkan kewajiban yang mesti dilakukannya, maka ia memaksa dirinya untuk berusaha dan bekerja lebih keras lagi. Harus bersungguh-sungguh, mujahadah. Ya. Dan juga yang terakhir adalah mu'atabah. Ya, mu'atabah. Mencaci dan menghina diri dan jiwanya atas kesalahannya dan dosa yang dilakukan di siang hari. Nah, ini hendaknya kita lakukan ya untuk meneguhkan kita agar kita ini istiqomah berada dalam suasana hati dan diri kita, batin kita ini untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya nanti kita pun harus melakukan amaliyah yaitu berupa apa? Riyadhah. Ya. Riyadhah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.